Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah perjanjian manusia dengan harimau di Kabupaten Kerinci. Cerita ini terjadi pada zaman dahulu kala, di mana saat itu manusia belum banyak yang mendiami bumi sakti alam Kerinci. Alam Kerinci masih berbentuk hutan yang lebat. Tatkala masa itu tersebutlah seorang jumawa yang bernama Depati Marajo. Beliau memiliki 3 orang ulu balang sahabat beliau. Tatkala masa itu beliau tinggal di Koto Jiwa atau si Jiwa si Ulak Mukai. Pada suatu hari mereka berempat ingin memindahkan batang air Sulak Mukai, mengairi sekeliling negeri Sulak Mukai. Pada masa itu salah satu seorang membersihkan di hulu sungai, yang nomor 2 di bagian tengah dan yang nomor 3 di bagian hilir. Singkat kata singkat cerita, tatkala mereka memasang lukah untuk mengambil ikan, Depati Marajo pergi ke hilir dan memanggil sahabatnya. Namun dia tidak menemukan sahabatnya, hanya mendengar suara Rupanya temannya yang di selatan di bagian hilir sudah berubah wujud beransur-ansur, tumbuh bulu dan menjadi seekor harimau. Lalu Depati Marajo memanggil sahabatnya yang nomor 2 di bagian tengah. Ternyata temannya yang nomor 2 di bagian tengah juga sudah berubah wujud menjadi seekor harimau. Lalu dengan bergegas beliau menuju temannya yang di utara, dan temannya tersebut juga sudah berubah wujud menjadi seekor harimau besar yang memiliki tanda putih di keningnya. Lalu ketiga harimau tersebut menghampiri Depati Marajo. Di sana berkatalah harimau besar tersebut, "Wahai Depati Marajo, mulai saat ini kami akan menjaga hutan di Kerinci ini. Kamu, anak cucumu, ketika tersesat di dalam hutan, boleh memanggil kami untuk menunjukkan jalan. Dan sebaliknya, apabila anak cucu mendapat demam panas, demam hangat di dalam dusun, maka engkau harus mengobatinya dengan ayi cinano dan bungo suli. Kemudian daripada itu, apabila anak buah anak cucumu merantau ke luar daerah Kerinci, ketika terdesak boleh memanggil Imau Cempo untuk menanganinya. Dan apabila anak buah anak cucumu tersesat di rantau orang dan ingin meminta pertolongan, maka dia harus memanggil Imau Siap. Imau Siap, dia akan datang untuk menolong. Dan apabila ada bencana besar diganggu oleh tunggu pematang atau harimau lain, maka anak cucumu harus memanggilku Palimo Gulin. Imau Gulin, aku akan datang membantumu. Ingat, ini perjanjian kita. Dan apabila anak buah anak cucumu masuk ke dalam hutan, tidak boleh acun-acun panandai. Artinya tidak boleh berbicara kotor, berbicara yang tidak-tidak. Sopan santunlah di dalam hutan, karena hukum rimbo akan berlaku. Apabila hutan perjanjian ini dilanggar, maka
kami akan datang memberi hukuman, memberi teguran kepada anak cucumu. Bakatul huluhu benar-benar tak boleh ngincung kiri, tak boleh ngincung kanan. Inilah perjanjian kita. Maka mulai saat itu perjanjian antara Depati Marajo dan harimau yang 3 bersaudara terjaga sampai kini. Apabila salah seorang anak cucu di Lembah Kerinci ini memasuki hutan belantara, tidak boleh berbicara yang tidak-tidak, berbicara yang bukan-bukan, karena ingat akan pesan nenek Palimogulin. Dan kemudian apabila tersesat di dalam hutan, cukup dengan memukul batang kayu, menyeru Palimogulin atau Imogulin untuk menunjukkan jalan. Insya Allah beliau akan datang menunjukkan jalan arah pulang. Begitulah yang terjadi dari dulu hingga sekarang. Nah, itulah mitos yang terjadi di alam Kerinci. Perjanjian antara harimau dengan manusia yang diwakili oleh Nenek Depati Marajo yang berasal dari Sungai Liuk, dan terah beliau berasal dari Jawa Mataram. Dari dulu hingga sekarang di Kerinci, manusia tidak boleh memanggil harimau melainkan dengan sebutan tuwo gae atau nenek. Inilah mitos dan legenda yang beredar di masyarakat. Benar dan salahnya wallahu a'lam bishawab. Inilah kearifan lokal, suatu perjanjian antara manusia dengan nenek moyangnya. Bukan nenek moyang manusia Kerinci adalah harimau, bukan, namun bersahabat dengan harimau, baik harimau tunggu pematang ataupun harimau kumbang dan harimau kunyit. Billah bisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.